Iya, semua adalah cerminan Tuhan, semua adalah cahaya Tuhan, tapi sifatnya gradasi. Jadi nggak bisa kok yang di sana kemarin tak simbolkan kaca itu kan, nggak bisa kok disebut yang di sana itu Tuhan, yang di sana itu Tuhan, nggak bisa, karena dia hanya salah satu gradasi, bentuk parsial, gambaran tertentu, level tertentu dari ketuhanan. Analoginya kayak matahari atau cahaya matahari. Kalau di Mula Sutra, cahaya matahari itu kan bisa disebut matahari, tapi sebenarnya dia bukan matahari, dia cuma cahayanya. Dan sifatnya akan gradasi, semakin jauh semakin gelap, semakin dekat semakin terang. Jadi wujud ini sifatnya taskik, gradasi. Tak awali dari asolatul wujud. Disinilah nanti Mula Sutra disebut eksistensialis. Meskipun gayanya beda dengan eksistensialis barat. Jadi kayak tadi, apa sih asolatul wujud itu? Asolatul wujud, atau kadang-kadang juga dibaca isolatul wujud, adalah isola itu artinya keistimewaan, artinya juga keutamaan, artinya juga keaslian. Asolatul wujud berarti keaslian wujud. Wujud kalau diterjemahkan dalam bahasa filsafat itulah eksistensi. Ini lawan dari minggu lalu ketika saya ngomong Suhrawardi. Kalau di Suhrawardi yang asalah bukan wujud, tapi mahiyah, esensi. Yang utama itu yang esensi. Semua tokoh sufi bilang yang utama bukan eksistensi tapi esensi. Tampilan, apalagi yang fisik, apalagi yang duniawi, itu harus disingkirkan. Karena dia gelap, karena dia jahat, karena dia menghalangi kesatuan manusia dengan Tuhannya. Jadi kebalikannya Mula Sutra bilang bukan. Nggak kayak gitu cara mikirnya. Keliru. Yang utama bukan esensi, bukan hakikat. Yang utama adalah eksistensi. Esensi itu terbentuk, dibentuk oleh eksistensi. Kayak tadi ini contohnya. Tutup gelas. Itu kan esensinya. Dari siapa? Dari kalian yang bilang. Kalian menyimpulkan ini tutup gelas karena dari bentuknya, dari eksistensinya. Padahal mungkin piring ini juga bisa dipakai untuk nutup gelas, tapi kalian tidak menyebut ini tutup gelas. Kenapa? Karena tampilannya. Berarti kalian tadi menyimpulkan ini tutup gelas kan dari eksistensinya, dari tampilannya. Catatan pertama. Catatan kedua, yang bilang tutup gelas kan kalian. Berarti esensi itu datangnya belakangan, dikonsepkan oleh orang. Gitu. Karena bagi kalian ini tutup gelas. Mungkin bagi adikmu yang kecil, yang belum ngerti tentang konsep tutup gelas, begitu kamu kasih ini dipakai main-main. Jangankan yang tadi, kamu tadi lihat bentuk kayak gini aja kan ketawa. Karena kamu sambungkan dia dengan sesuatu yang lain. Loh ya kan? Padahal ini tutup gelas, tapi hakikatnya kamu ganti. Dari mana sih kamu bisa menyambungkan ke sana? Kan pasti dari eksistensinya, dari tampilannya. Tampilannya mirip, Pak, kan gitu terus. Iya kan? Yang bikin kamu menyimpulkan ke sana kan tampilannya, eksistensinya. Jadi mahia, esensi,
yang tutup gelas atau apa tadi, itu kan sifatnya iktibariyah, rekaan manusia. Jadi justru yang penting pertama-tama itu eksistensinya, bukan esensinya. Esensi itu muncul belakangan setelah eksistensi. Jadi tidak ada sifat bawaan kalau dihubungkan dengan manusia. Nggak ada anak yang sejatinya soleh atau anak yang sejatinya jahat. Nggak ada. Manusia itu tergantung eksistensinya. Kalau kamu puasa Senin Kemis rajin, sholat malam rajin, tiap hari zikir, sholat duha bagus, terus orang bilang, wah kamu anak soleh. Kan gitu. Kalau kamu sholat malam, kuliah tiap hari, bolos skripsi nggak jadi-jadi, terus kamu bilang, Pak saya itu aslinya soleh dan rajin loh Pak. Nah orang kan nggak percaya. Kenapa? Eksistensimu nggak bunyi kayak gitu. Jadi tidak ada kok sejatinya Pak. Aslinya saya itu ganteng loh Pak. Cuma itu tidak ada aslinya. Dilihat aja tampilannya kayak gimana, orang bunyi sendiri nanti. Jadi orang akan mengambil iktibar sendiri dari eksistensi. Jadi yang pertama-tama bukan esensi. Nggak ada makna awal, makna sejati yang dibawa, enggak. Jadi tidak esensi dulu, tapi eksistensi dulu. Lihat sesuatunya dulu terus kamu simpulkan. Barangnya sama-sama tato misalnya. Tapi hakikat tato mungkin bagi kepala si A dia simbol premanisme, bagi kepala si B dia itu seni loh. Yang menentukan kan gambarnya, bukan kok tato itu membawa esensi ke premanan. Enggak, bagi orang lain dia bukan preman, dia seni. Jadi esensi bukan sesuatu yang dibawa atau hidup sendiri. Esensi tergantung pada eksistensi. Esensi tidak memiliki dirinya sendiri. Kalau para sufi bilang untuk menyingkirkan eksistensi, kalau di Mula Satra, kalau di Mula Satra justru ya tidak bisa eksistensi disingkirkan. Justru kalau eksistensi disingkirkan, orang kehilangan esensi. Yang disebut baik, soleh, dekat dengan Tuhan, disayangi Tuhan, itu kan dari eksistensinya. Kalau hidupmu tiap hari subuhnya 7:30, isaknya nyambung sama subuh, zuhurnya kadang-kadang mendekati asar misalnya, lo kan otomatis orang ngomong, ya nggak mungkin kamu disayangi Tuhan. Kan gitu. Dan tidak disayang Tuhan itu kan atribut yang nempel padamu karena eksistensimu. Jadi isolatul wujud kemendasaran, keaslian wujud, keaslian eksistensi, bukan isolatul mahiyah. Kalau di Surawarti kemarin, yang esensial itu mahiyahnya, esensinya. Wajah bisa macam-macam, tapi intinya sama. Kan gitu yang dibilang Surawarti kemarin. Tidak ada inti yang sama. Penentunya justru wajahnya. Dari wajah kamu tahu ini orang ramah atau marah, kan gitu. Dari tampilannya kamu ngerti. Misalnya Indonesia adalah bangsa yang ramah. Tergantung eksistensinya. Kalau sekarang ngamuan orang Indonesia, apa ya masih relevan bisa disebut Indonesia bangsa yang ramah. Indonesia bangsa yang ramah kalau pas dia ramah. Kalau enggak ya enggak. Kenapa? Nggak ada sifat bawaan, nggak ada esensi yang abadi. Jadi esensi, hakikat itu bentukan dari pikiran kita sendiri. Kalau kamu bikin skripsi, terus ada pertanyaan, apa sebenarnya hakikat dari ini? Itu seolah-olah kamu mengejar sesuatu yang jauh sekali dalam, padahal itu gawenane pikiranmu dewe. Kamu sendiri yang ternyata hakikatnya pikirannya ini loh. Lihat dari kamu sendiri. Apa iya yang itu hakikat? Ternyata sapa wis Pangeran Diponegoro itu seorang pejuang yang sejati yang itu. Itu kan hakikat. Menurutmu. Padahal mungkin peneliti yang lain melihatnya nggak kayak gitu. Pangeran Diponegoro itu egois gara-gara tanah kuburan nenek moyangnya
Belanda terus ngamuk sampai segitunya mengorbankan banyak orang. Loh, beda. Hakikat yang benar yang mana? Apa dari peneliti pertama apa peneliti kedua, kan susah. Oke, jadi esensi tidak memiliki dirinya sendiri. Keberadaan esensi karena dia punya hubungan dengan eksistensi. Dan eksistensi kalau ditarik-tarik nanti belakangan nyampe pada Tuhan. Itulah isolatul wujud, kemendasaran eksistensi. Jadi eksis dulu, baru cari makna. Bukan makna dulu terus kamu baru eksis. Ya kalau di Mula Sadra. Nah, dari isolatul wujud masuk ke taskikul wujud. Taskikul wujud kalau yang tadi yang isolatul wujud kan kelihatan bau peripatetiknya, ngomong tentang eksistensi, ngomong tentang esensi. Begitu masuk ke taskik, kelihatan bau iluminasinya. Taskikul wujud kalau di Mula Sadra itu pengembangan lebih jauh dari wahdatul wujud. Kemarin di Mula Sadra waktu ngomong wahdatul wujud di Ibnu Arabi, di antara idolanya Mula Sadra juga Ibnu Arabi. Di Ibnu Arabi kan semua realitas adalah cerminan Tuhan. Itu yang bikin orang yang tidak ngerti menuduh Ibnu Arabi panteisme. Teori itu disempurnakan oleh Mula Sadra dengan taskikul wujud, gradasi wujud. Iya, semua adalah cerminan Tuhan, semua adalah cahaya Tuhan, tapi sifatnya gradasi. Jadi, tidak bisa kok yang di sana, kemarin tak simbolkan kaca itu kan, nggak bisa kok disebut yang di sana itu Tuhan, yang di sana itu Tuhan, nggak bisa. Karena dia hanya salah satu gradasi. Bentuk parsial, gambaran tertentu, level tertentu dari ketuhanan. Analoginya kayak matahari atau cahaya matahari. Kalau di Mula Sutra, cahaya matahari itu kan bisa disebut matahari, tapi sebenarnya dia bukan matahari, dia cuma cahayanya. Dan sifatnya kan gradasi, semakin jauh semakin gelap, semakin dekat semakin terang. Jadi wujud ini sifatnya taskik, gradasi. Bahkan nanti jiwa manusia pun sifatnya taskik, gradasi. Alam semesta ini sifatnya taskik. Dari taskik itu contoh paling gampang, level paling bawah adalah alam benda-benda. Di atas alam benda-benda ada alam tumbuhan. Di atas alam tumbuhan ada alam hewan-hewan. Di atas alam hewan-hewan ada alam manusia. Di atas alam manusia ada alam malakut. Terus sampai ke atas, sampai puncaknya wajibul wujud. Puncaknya ya Tuhan. Dan sifatnya gradasi. Kenapa? Seperti pancarannya matahari, semakin dekat semakin terang. Hanya manusia nanti yang bisa sampai jatuh ke bawah asfala safilin, dan sebenarnya padahal dia paling atas ahsanu taqwim. Jadi level-level alam ini ada tingkatannya. Semuanya manifestasi dari keberadaan Tuhan, cuma ranking. Rankingnya tergantung kedekatan dia dengan Tuhan. Nah ini yang belum dijelaskan kemarin oleh Ibnu Arabi. Sehingga semuanya disebut Tuhan. Dan orang terus menuduh dia panteistik. Padahal alam itu sifatnya taskik, gradasi. Oke, nanti kita lihat, termasuk jiwa, nanti jiwa kita itu juga gradasi. Nah, ini teori dahsyat lagi dari Mula Sadra, Al-Harokah Al-Jauhariyah. Tadi kan gradasi. Cuma jangan salah, alam semesta ini nggak diem. Semuanya bergerak. Harokah jauhariyah itu maksudnya gerakan substansial. Selama ini para filosof sebelumnya menganggap bahwa perubahan itu hanya pada aksidensi.
Perubahan itu hanya pada sifat-sifat, kuantitas, kualitas, posisi, dan tempat itu biasanya bisa berubah. Padahal menurut Mula Satria tidak begitu. Seluruh alam semesta ini bergerak menuju ke pusat. Tadi tak gambarkan kayak matahari yang gradasi ke atas. Sebenarnya semuanya juga bergerak menuju ke pusat, menuju kesempurnaan, menuju mabda, menuju sumber, merindukan puncak kediriannya, merindukan kesempurnaannya. Bahkan benda kalau di Mula Sadra, tumbuhan, binatang ini bergerak. Benda pada akhirnya bisa melahirkan tetumbuhan, nanti pada akhirnya jadi fosil-fosil, jadi hewan. Hewan mengalami evolusi, berkembang di level tertentu. Nanti jadi kayak manusia, punya semacam intelijensi, nanti dan seterusnya. Manusia pun dia bergerak terus. Semua bergerak, tidak ada yang diam. Apa sih gerakan itu? Gerakan adalah proses aktualisasi potensi. Khurujul quwah ilal fi'li. Dalam dirimu itu ada macam-macam potensi, termasuk potensi ketuhanan. Gerak itu berarti apa? Upayamu mengeluarkan, mewujudkan potensimu sehingga keluar semua. Kalau keluar semua maka kamu akan nyampe puncak, termasuk wahdatul wujud, ketemu dengan Tuhan, kasaf, makrifat. Itu kan berarti potensinya sudah keluar semua, karena memang kita diciptakan Tuhan mengarah ke situ. Batu juga begitu, benda-benda juga begitu. Dia punya potensi puncak, dia punya potensi sendiri sampai puncaknya jadi apa. Tumbuhan juga gitu, dia punya potensi sendiri sampai puncaknya jadi apa. Dan ini semua bergerak menuju puncak. Ya kalau dalam bahasanya para ulama Sunni, merealisasikan tujuan penciptaan. Kemarin di minggu lalu itu loh, apa untuk ini kamu diciptakan? Nah itu jawablah pertanyaan itu dan realisasikan. Karena kamu punya potensi untuk merealisasikan tujuan penciptaanmu. Sudah dikasih Tuhan bekal macam-macam. Sebenarnya pakai akalmu, pakai intelijensimu sudah cukup. Tapi saking sayangnya Allah, kamu juga dikasih wahyu. Kamu juga dikasih nabi-nabi. Itu sebenarnya apa? Mengeluarkan potensimu sehingga bisa nyampe puncak. Dan gerakan untuknya mencapai puncak itu disebut al-harokah al-jauhariyah. Jadi gerakan substansial. Jadi jangan bikin gerakan-gerakan insidental, aksidental. Gerakan yang potensial. Gerakan yang substantif. Bukan gerakan-gerakan simpel. Bukan gerakan-gerakan yang tidak ada artinya. Jadikan ngaji ini sebagai harokah jauhariyah. Jadikan kuliahmu sebagai harokah jauhariyah. Jadikan apapun yang kamu lakukan sebagai harokah jauhariyah. Kalau enggak, umurmu habis, potensimu enggak keluar, dan kamu enggak akan nyampe pada tujuan penciptaan. Dan yang dikasih pilihan cuma manusia, bisa nyampe apa enggak. Tapi kalau batu, tumbuhan, binatang itu biasanya secara instingtif dia mencapai tujuan penciptaannya. Hanya manusia yang bisa nawar dan bisa mengelak. Harokah jauhariyah. Jadi kalau dalam bahasanya Mula Sadra, alam semesta ini setiap detik yang terjadi adalah dekonstruksi dan rekonstruksi. Terus menerus. Kamu yang datang tadi masuk ke sini sudah bukan kamu yang tadi di depan pintu mau masuk. Sudah ada perubahan, besar atau kecil, baik dimensi fisikmu maupun dimensi rohanimu. Pasti ada yang berubah. Perubahan selalu terjadi dan itu sunatullah. Itu yang teorinya Mula Sadra ini bisa untuk mengcounter teori Tuhan yang bikin jarum jam kemarin di positivisme, deisme. Seolah-olah Tuhan habis menciptakan terus selesai terus cuek. Enggak, Tuhan selalu terlibat. Kenapa? Karena alam ini dalam proses penciptaan terus-menerus. Dia sebenarnya nggak berhenti berjalan, nggak berhenti
hancur dan baru terus begitu. Cuma ketika harokahnya tidak harokah jauhariyah, yang hancur dan baru itu tidak substansial. Kalau ada hubungannya dengan manusia, kayak Indonesia ini kan mengalami hancur baru terus, tapi karena nggak jauhariyah, nggak substansial, nasib kita sama aja kayak gini. Kayak bal-balan kan, gonta-ganti pelatih ping piro yo kalah terus. Ganti pemain berapa kali juga kalah. Nggak ada harokah jauhariyah sih. Ya wis kaya ngono carane bal-balan kan bisa itu. Harusnya ada harokah jauhariyah. Kalau kamu merasa hidupmu stagnan, ada yang keliru dalam gerakanmu. Jangan-jangan yang kamu ubah selama ini tidak substantif, hanya aksiden-aksiden kecil. Pancet dari awalnya pemarah tetap pemarah, awalnya gampang tersinggung tetap gampang tersinggung, awalnya males tambah males, gerakannya setback ke belakang. Nah, berarti tidak jauh hari ya. Mungkin dulu yang waktu SMA, waktu Alia rajin sholat malam, rajin ngaji, begitu kuliah bubar barisan jalan. Males ngaji, males sholat malam. Wah, itu berarti harokahnya tidak jauh hari ya. Kamu gradasinya gradasi ke belakang, gradasi turun. Substantif, harus gerak, mengaktualkan potensimu. Bahkan orang barat sudah menemukan ternyata pikiran kita hanya dipakai 10%. Allah ngasih 100, kita cuma pakai 10. Itu pun kita masih suka kemenyek, suka gaya. Padahal cuma 10%. Merasa pinter, merasa jos, merasa baru 10% itu. Coba kita aktualkan potensi itu. Kalau ada orang hafal Quran, kita melongo, wah kok bisa ya hafal Quran. Ada orang hafal hitung-hitungan, ngitung cepat, wah kok bisa ya. Seolah-olah itu luar biasa. Padahal yang parah itu kita. Mereka biasa. Jadi bacanya jangan kebalik. Jadi kok aku ndak bisa ya gitu loh, kok wah kok mereka bisa ya. No. Sebenarnya mereka itu biasa-biasa aja. Memang punya potensi untuk itu. Hanya kita yang ndak nyampe ke sana. Kenapa? Harokah kita lambat atau jangan-jangan setback karena ndak jauh hari ya. Maka kita butuh gerakan yang substantif, yang membawa kita semakin dekat menuju kesempurnaan. Sebenarnya seperti dalam pikirannya para sufi, hati kita, dorongan jiwa kita itu selalu menuju kesempurnaan, selalu menuju Allah, selalu menuju asal-usul kita, wong memang asal-usul kita dari Allah. Cuma kok tidak terasa, itu karena sangat banyak yang menghijab, yang menafsiri diri kita. Sehingga kita lupa bahwa kita kangen pada Allah itu sebenarnya. Dan kita tidak bisa mendeteksi rasa kangen itu karena terlalu banyak urusan, macam-macam isi pikiranmu kan. Yang menafsiri itu banyak, jadi kamu lupa. Padahal kembali ke asal-usul itu kan fitrah. Kayak kamu kalau pulang kampung kan mesti seneng. Kecuali yang takut ditagih skripsi apa ditagih kalau tidak lulus-lulus. Tapi jangan-jangan seneng kan pulang kampung itu, membayangkan ketemu lagi. Atau kalau kamu ketemu teman lama, datang ke sekolahanmu yang dulu, reuni, itu kan selalu menyenangkan. Karena ada fitrah dalam diri kita, masa lalu, asal-usul itu indah. Dan itu kalau ditarik terus ke atas, sebenarnya kita merindukan asal-usul kita yang puncak, yaitu Allah. Hanya saja, karena kita agak gelap, gradasinya agak terlalu gelap, jadi tidak bisa mendeteksi kerinduan itu. Bahkan Allah kan kita jadikan sarana untuk merealisasikan keinginan-keinginan kita yang tidak substantif. Ya Allah, mbok saya dikasih kaya. Ya Allah, ayah nilainya besok. Ya Allah, tidak substantif, nanggung. Terlalu kecil kalau cuma nilai A, kalau cuma kaya, kalau cuma dapat istri cantik. Minta yang lebih besar, yang lebih substantif. Tapi kita kan sering-sering kayak gitu. Oke, itu al-harokah al-jauhariyah, gerakan substantif. Nah, dari situlah nanti pada akhirnya Mula Sadra punya konsep tentang jiwa. Jiwa manusia itu juga mengalami harokah jauhariyah.
Ada gerakan substantif loh. Itu untuk memperjelas tadi. Yang pertama coba dilihat. Kamu waktu kecil, terus belum balik, terus balik sampai akalnya sempurna. Itu kan ada gradasi. Waktu kamu bayi, jiwanya kan jiwa vegetatif. Bisanya cuma tumbuh. Hidup sih, tapi cuma bisa tumbuh. Maem, buang kotoran, gak enak nangis, itu kan bisanya cuma tumbuh. Selain tumbuh, nggak bisa apa-apa lagi. Hidupnya diatur oleh insting untuk besar. Setelah itu jiwamu berkembang jadi jiwa hewan. Hewan sudah punya ambisi, sudah punya hasrat, sudah punya nafsu. Jiwa hewan. Akalnya belum lengkap. Kayak anak-anak kecil itu loh. Akalnya belum lengkap tapi sudah pingin ini, pingin itu. Kadang-kadang cuma menang-menangan aja sama temennya. Nah, itu jiwa hewan. Setelah itu baru jadi jiwa manusia. Jiwa manusia itu ya akalnya jalan. Sudah ngerti mana baik buruk, mana pantas nggak pantas, mana boleh tidak boleh, itu jiwa manusia. Nah ini gradasi. Seumuran kalian pasti sudah jiwa manusia. Kecuali kamu males. Kalau kamu males, kembali lagi ke jiwa vegetatif. Kainane turu karo mangan. Mangan, turu, nonton TV, Facebookan, internetan, mangan lagi, turu meneh, Facebookan, internetan. Nah itu tumbuh besar dan tinggi tapi ya kayak tumbuhan vegetatif. Nah, kembali setback. Atau jiwa hewan. Jiwa hewan ki ra mikir, sing penting enak, sing penting seneng, sing penting sukses, pokoknya sing penting terus. Jiwa hewan. Nyari enaknya sendiri, nyari nyamannya sendiri, nyari suksesnya sendiri, jiwa hewan. Nah, level ketiga jiwa manusia. Jadi kamu harus selalu introspeksi. Jangan-jangan levelku ini turun sekarang. Bukan manusia, tapi level jiwa sebelumnya. Nah, puncaknya jiwa manusia itu kalau di Mula Sadra, perhatikan ada 5 fakultas. 5 fakultas itu 5 daya yang harus kamu jadikan bekal biar kamu tetap jadi manusia, bertahan, tidak turun derajat ke jiwa hewani atau jiwa vegetatif. Yang pertama adalah sensus komunis, hissul mustarok atau common sense, kebenaran-kebenaran umum yang itu tertanam sejak kamu kecil sampai besar. Pasti sudah ada kebenaran-kebenaran umum itu. Jadi common sense dipahami bersama. Kalau kebenaran umum itu ya kalau aku tidak makan seminggu pasti mati. Sensus komunis. Sama orang tua harus menghargai, itu kan umum. Nggak perlu dipikir. Nggak perlu bikin seminar nasional untuk bahas kenapa ya kalau 6 jam nggak makan perutku keruyuk-keruyuk. Itu nggak usah, itu common sense. Untuk yang common sense kamu nggak perlu diskusi panjang-panjang. Semua orang juga sudah ngerti kalau kamu nggak makan-makan juga perutmu keruyuk-keruyuk. Nggak perlu lari ke perpus nyari referensi dulu Pak, kebenarannya gimana ini, nggak usah. Kemantepan. Jadi sensus komunis, hisul mustarok. Ngerti dewe kamu, nggak usah ditanyakan. Orang hidup juga selalu pasti ngerti itu. Kok aku deg-degan Pak, dekat lawan jenis? Nggak apa-apa, itu hisul common sense sudah. Kamu ngerti sendirilah. Nggak usah nyari referensi, nyari buku, bikin seminar internasional, download video untuk belajar itu, nggak usah. Sudah ngerti sendiri kamu, nggak usah belajar. Oke, sensus komunis, alat pertama. Ini patokanmu. Kalau yang sensus komunis saja kamu masih belum paham, itu alamat. Jangan ngaku jadi orang dewasa. Hanya anak kecil yang nggak ngerti common sense. Anak kecil nggak ngerti common sense, pingin kencing aja di pojok situ. Tapi kan kamu kan ngerti, nggak boleh kencing di pojok situ. Dasarnya apa? Nggak usah tanya dasar, sudah ngerti semua. Apa-apa nggak usah ditanyain dasarnya, wis ngerti. Akalmu sudah jalan, itu common sense. Kenapa kau nggak boleh mukuli temen Pak? Wis nggak usah cari dalil, wis ngerti dewe. Gitu aja kok kamu datang.
kita anti kekerasan. Ya harus paham itu common sense. Nggak usah panjang-panjang bahas anti kekerasan. Semua orang juga anti kekerasan. Wong yang melakukan kekerasan itu nganggapnya itu bukan kekerasan kok. Mungkin dianggapnya, oh ini pendidikan pak, oh ini ketidakadilan pak. Kan mesti gitu dia. Karena dia tahu kekerasan itu tidak boleh. Oke. Khisul mustarok, common sense. Yang kedua apprehension, waham, daya prediksi. Kamu harus punya. Kalau nggak punya daya prediksi, susah kamu jadi manusia. Karena aku mau perjalanan 1 hari 1 malam di atas bis, bisnya nggak berhenti, berarti harus siap makanan. Yang kedua siap botol aqua kosong. Loh, ya kan, kamu paham kan gunanya botol aqua kosong itu? Bisa nggak mandek masalahnya. Itu kenapa kok kamu bawa gitu? Kamu punya daya prediksi, punya waham, gitu. Ngapain sih kok kamu sekarang kuliah serius-serius itu? Karena kamu punya daya prediksi. Besok aku harus kerja dan untuk kerja aku butuh ijazah. Kan gitu. Kalau kamu merasa ijazah nggak ada gunanya, paling kamu juga nggak kuliah. Mending melu ngaji ini wae untuk ngombe teh. Nggak usah disuruh macam-macam bayar, daftar ulang, registrasi, ujian, tidak ada. Nah, mungkin gitu. Tapi karena kamu punya daya prediksi, ngaji secanggih apapun nggak dapat ijazah. Padahal besok masa depan dapat ijazah, tetap harus kuliah. Waham, apprehension. Bisa membaca sampai ke depan. Membacanya nggak cuma sekarang dok, tapi juga sampai ke depan. Oke. Misalnya, wah, mumpung aku semangat ya, ngajinya kira-kira 5 jam aja ya sekarang. Nah, itu nggak punya waham. Ya ngaji sejam aja sudah ngantuk luar biasa, apalagi 5 jam. Nggak bisa memprediksikan, nggak bisa membaca yang lain, nggak bisa membaca ke depan. Itu daya waham. Kayak khutbah Jumat, nggak selesai-selesai. Nah, itu khotibnya, apprehensionnya perlu dipertanyakan. Daya prediksinya gimana? Nggak membayangkan jamaahnya yang selak kuliah, selak apa, khutbah sampai jam 1:15 misalnya. Wah, itu kan jamaahnya dehem-dehem juga nggak paham-paham dia. Iya. Oke, jamaahnya sudah gitu dia. Wah, nggak diurusi, dianggapnya seneng dehem-dehem itu. Terus wae. Jamaahnya sampai pegang-pegang arloji. Wah, tambah semangat dia. Islam menghargai waktu, saudara-saudara. Tambahi ceramah tentang waktu. Saya dowen sampai jamaah sampai gini-gini. Tidak paham-paham tetap. Khitan itu memang sunnah dalam Islam. Tambah tema lagi. Oke. Tidak bisa membaca. Ada orang kedap-kedap gini dia nggak bisa memprediksi karepe apa to kedapku ya. Berarti daya wahamnya nggak canggih. Kayak kamu lagi, kan kadang-kadang kalau saya masuk kelas ada mahasiswa yang di depan lagi nulis-nulis apa di papan. Temannya, dosennya, dia cuek aja gitu. Begitu lihat, ada dosennya malu. Dia nggak paham. Kalau coba tadi dia tanggap dehemnya temennya, dia bisa selamat. Karena daya wahamnya nggak canggih, dia kena wis. Fantasi. Kalau fantasi daya khayal. Jangan salah, daya khayalmu harus hidup. Kalau daya khayalmu mati, kamu gak akan jadi orang kreatif. Bahkan dalam banyak hal kamu akan kalah. Barat yang positivistik, justru di situ daya khayalnya luar biasa. Daya khayal inilah nanti yang membedakan secara banyak loh ya hewan dan manusia. Kalau intelek sekedar daya rasio, beberapa hewan punya kadar berpikir tertentu, tapi daya khayal tidak punya. Hewan tidak bisa menghayal, kira-kira kalau aku jadi manusia gimana ya, tak coba jajal pura-pura jadi manusia enaknya. Tidak bisa. Harus punya daya khayal. Daya khayal nanti dekat dengan mutakhayyilah. Itu bedanya khayal. Kalau mutakhayyilah itu imajinasi. Kalau khayal itu bisa nggak ada dasarnya sama sekali. Kalau imajinasi
Itu menggabung-gabungkan pengetahuan yang selama ini sudah kamu miliki, kamu gabung-gabung jadi sesuatu yang baru. Itu imajinasi. Kalau khayal bisa ngawur sama sekali, tanpa perhitungan. Tapi juga penting. Kalau di Ibnu Arabi itu yang disebut creative imagination. Kamu harus punya daya imajinasi. Oke, misalnya bentuk gelas kok kayak gini ya, itu kan pakai daya imajinasi dulu bikinnya. Yang zaman dulu mungkin nggak seramping ini, mungkin agak besar kayak ember, itu sekarang ganti kayak gini, mungkin dulu kan gitu. Loh itu kan hasil karya imajinasi. Nah, begitu ini kok susah ya ngangkatnya, kalau tehnya panas gimana? Oh, dikasih pegangan. Nah, terus ada gelas yang ada pegangannya. Itu daya imajinasinya lebih tinggi berarti. Nah, itu khayal dan mutakhayilah. Orang perlu ini. Orang yang tidak punya daya khayal dan tidak punya daya imajinasi biasanya tidak bisa berpikir alternatif. Kaku, skriptural, nggak bisa membayangkan yang berbeda, nggak bisa diajak berpikir analogis. Dan itu berat. Biasanya orangnya ngamuan, tersinggungan. Iya. Kenapa? Cara mikirnya delujur, lurus. Nada dasarnya kalau ngomong D, delujur. Tidak bisa diajak agak variasi dikit. Itu kemampuan imajinasi. Kalau diajak nonton film dia nggak tertarik, karena dia tahu film itu bohong. Diajak nonton film temennya nangis-nangis, dia ala gitu aja nangis. Itu kan cuma adegan film, itu kan cuma bohong-bohongan, mesti gitu. Jadi creative imagination, mutakhayilah. Dan memahami simbolisme sangat diperlukan dalam agama. Simbolisme itu kan memahaminya pakai daya mutakhayilah ini. Surga, neraka, siratal mustaqim, jin, setan, semua barang gaib yang tidak bisa diakses oleh panca indera, satu-satunya pintu masuk kita adalah imajinasi dan khayal. Kalau nggak pakai itu kita nggak akan ketemu. Oke. Dan yang terakhir, ada memori. Memori itu hafalan, ingatan itu penting. Kalau manusia nggak punya daya zakiroh, daya memori, wassalam. Kamu nggak ingat kalau hari ini ngaji, kamu nggak ingat bahwa kamu itu posisinya di sini santri, bahwa kamu yang di ngajiin, bahwa saya yang ngaji misalnya. Terus lali kamu duduk di sini, kenapa lali? Oh, tak anggap saya yang ngisi, oh, ternyata bapak tuh kan, you know. Berat itu kan. Kalau kehilangan imajinasi, kamu bisa jadi orang kaku. Kehilangan memori, wassalamualaikum sudah. Ya kan? Sudah selesai. Loh, orang gila itu kan sebenarnya bisa mikir. Satu-satunya yang hilang memorinya. Ya kan? Dia rasional juga. Wong, kalau jalan ya di pinggir jalan kan dia ngerti. Karena kalau di tengah ketabrak terus dia, itu kan daya berpikir itu. Mbok anggap orang, coba lihat orang gila kan mesti melakukan yang pinggir. Terus kan gitu. Imajinasi ya kadang-kadang punya imajinasi. Nggak punya celana ya kadang daun plastik resek dipakai loh. Itu kan daya imajinasi yang tinggi itu kan. Satu-satunya yang dia nggak punya cuma memori. Jadi lupa tadi kalau sudah pakai kresek. Oke. Dan yang terakhir, mutafakkiro, daya berpikir, daya analisis. Ini daya-daya jiwa yang menentukan kita masih manusia apa bukan, yang harus dijaga. Kita harus gradasi dari vegetatif, hewani menuju 5 daya ini. Di situ kuncinya dayanya manusia.